Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam video kali ini kita akan asesmen mandiri pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Bab 1 yakni belajar Al-Quran dan hadis. Bagi yang ingin file dalam bentuk PDF, juga Google Form-nya tersedia di deskripsi. Mudah-mudahan video ini berguna untuk semua. Baik, sebelum melanjutkan, silahkan subscribe ya, agar dapat info-info terbaru dari channel ini. Nama lengkap jangan lupa diisi kelas 6. Hari atau tanggal jangan lupa diisi. Pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, nilai nanti yang mengisi guru. Asesmen mandiri bab 1, belajar Al-Quran dan hadis. 1. Pilihan ganda. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Nomor 1. Surah Ad-Duha adalah surat ke titik-titik dalam mushaf Al-Quran. A. 92, B. 93, C. 94, D. 95. Nomor 2. Surat Ad-Duha terdiri atas titik-titik ayat. A. 11, B. 12, C. 13, D. 14. Nomor 3. Berikut ini bacaan pada Quran surat Ad-Duha yang dibaca panjang 5 harokat, yaitu titik-titik. A. Wadduha, B. Ilang, C. Saja, D. Fa'awa. Nomor 4. Arti dari Fahada, yaitu titik-titik. A. Lalu dia memberimu petunjuk wahyu. B. Lalu dia memberimu kecukupan. C. Memberikan karunia-Nya kepadamu. D. Lalu dia melindungimu. Nomor 5. Huruf bertasydid yang termasuk gunnah musyaddada pada Quran surat Ad-Duha, yaitu titik-titik. A. Fahadits, B. Rabbuka, C. Wadda'ak, D. Fa'amma. Nomor 6. Pengucapan huruf dengan ringan atau tipis sehingga saat mengucapkannya tidak sampai memenuhi mulut disebut dengan titik-titik. A. Tarkik, B. Tafkhim, C. Tagliz, D. Takjim. Nomor 7. Sebagai seorang yang fakir merupakan arti dari titik-titik. A. Yatiman, B. Dolang, C. Ailah, As-Saila. Nomor 8. Di dalam Quran surat Ad-Duha dijelaskan terhadap orang yang meminta-minta titik-titik. A. Segeralah memberinya. B. Selidikilah keadaannya. C. Janganlah engkau menghardiknya. D. Janganlah engkau mengecewakannya. Nomor 9. Wa ammasaila fala tanhar. Arti dari bacaan di atas adalah titik-titik. A. Terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardik. B. Terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. C. Sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan dunia. D. Terhadap nikmat Tuhanmu nyatakanlah dengan syukur. Nomor 10. Lawan dari al-ulya adalah titik-titik. A. Khairun, B. As-sufla, C. Al-munfiqah, D. As-sailah. Dua pilihan ganda komplek. Nomor 1 beri tanda centang pada bacaan
yang terdapat pada Quran surat Ad-Duha, takhar, takwim, tanhar, fatarabha, wanhar. Nomor 2, berilah tanda centang pada bacaannya termasuk hukum roh yang dibaca tafhim pada Quran surat Ad-Duha. Wadda'aka rabbuk walal akhiratu fatarabha, takhar, tanhar. Nomor 3, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah terkait surat Ad-Duha. 1. Surat Ad-Duha turun berkaitan dengan masa terhentinya turun wahyu untuk beberapa saat, benar atau salah. 2. Pada saat dilahirkan Rasulullah SAW dalam keadaan yatim, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya perlindungan, benar atau salah. 3. Orang-orang kafir memuji Rasulullah SAW yang selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar atau salah. Surat Ad-Duha merupakan surat yang ke-96 dalam mushaf Al-Quran, benar atau salah. Pada ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas waktu duha dengan kesunyiannya, benar atau salah. Nomor 4, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah terkait hadis tentang memberi dan Quran surat Ad-Duha. 1. Tangan di bawah itu lebih baik daripada tangan di atas, benar atau salah. 2. Tangan yang di atas itu ialah yang memberi, benar atau salah. 3. Tangan yang di bawah itu ialah yang meminta, benar atau salah. 4. Di antara cara mengamalkan surat Ad-Duha adalah dengan memberi bantuan kepada orang yang fakir, benar atau salah. 5. Di antara cara mengamalkan surat Ad-Duha adalah dengan menghardik orang yang meminta-minta, benar atau salah. 3. Isian singkat. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat. Nomor 1, arti dari as-saila yaitu titik-titik. Nomor 2, di antara kandungan Quran surat Ad-Duha adalah sebagai kabar gembira untuk titik-titik dan membantah pernyataan orang-orang titik-titik. Nomor 3, pada ayat kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kabar gembira kepada Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan titik-titik. Nomor 4, waktu duha yaitu sekitar pukul titik-titik. Nomor 5, orang yang suka memberi disebut dengan titik-titik. 4. Uraian. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Nomor 1, siapakah nama istri Rasulullah SAW yang kaya raya kemudian hartanya digunakan untuk mendukung dakwah Rasulullah SAW? Nomor 2, tulislah contoh bacaan yang terdapat roh yang dibaca tafhim. Nomor 3, jelaskan hal yang hendaknya kita lakukan terhadap nikmat Allah SWT berdasarkan Quran surat Ad-Duha. Nomor 4, jelaskan manfaat menjadi seorang yang dermawan. Nomor 5, tulislah arti dari Quran surat Ad-Duha ayat ke-6. 5. Menjodohkan. Pasangkanlah mufradat berikut dengan artinya. 1. Fatarabha. 2. Fa'aghna. 3. Fa'awa. 4. Dholang. 5. Ailang. Pasangkan ya, dijodohkan. Sebagai seorang yang fakir sehingga engkau ridho, lalu dia memberikan kecukupan, lalu dia melindungimu. Sebagai seorang yang
tidak tahu tentang syariat. Baik, untuk bagian ini dikerjakan apabila nanti guru memerintahkannya kepada peserta didik. Di bawah ini terdapat tugas proyek, soal HOTS, pengayaan, soal tantangan, dan soal remedial. Tugas proyek, bentuklah 4 kelompok, kemudian masing-masing kelompok mengerjakan tugas berikut. Kelompok 1, carilah dari berbagai sumber mengenai kisah yang menceritakan kedermawanan Rasulullah SAW. Didiskusikan dengan teman sekelompokmu untuk memaparkannya dengan bahasa sendiri. Kelompok 2, carilah dari berbagai sumber mengenai kisah yang menceritakan kedermawanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Didiskusikan dengan teman sekelompokmu untuk memaparkannya dengan bahasa sendiri. Kelompok 3, carilah dari berbagai sumber mengenai kisah yang menceritakan kedermawanan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Didiskusikan dengan teman sekelompokmu untuk memaparkannya dengan bahasa sendiri. Kelompok 4, carilah dari berbagai sumber mengenai kisah yang menceritakan kedermawanan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Didiskusikan dengan teman sekelompokmu untuk memaparkannya dengan bahasa sendiri. Tugas portofolio, carilah beberapa kisah tentang kedermawanan para sahabat Rasulullah SAW. Tulislah dengan bahasamu sendiri, kemudian kumpulkanlah dengan dijilid. Soal HOTS, kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, jelaskan perbedaan antara tafhim dan tarkik. Nomor 2, analisislah bacaan dalam Quran surat Ad-Duha yang dibaca panjang 2 harokat. Nomor 3, tulislah kabar gembira yang terdapat di dalam Quran surat Ad-Duha. Nomor 4, jelaskan cara kamu bersyukur atas nikmat sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 5, jelaskan maksud tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah berdasarkan hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Pengayaan ditujukan bagi peserta didik yang telah memenuhi ketuntasan tujuan pembelajaran. Pelajarilah arti kata dari hadis tentang memberi yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abdillah bin Umar ridho Allah anhu kepadanya, anna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW berkata atau bersabda, al-yadu tangan, al-ulya di atas, khairun lebih baik, mina daripada, as-sufla di bawah, hiya yaitu atau adalah, al-munfiqatu orang yang memberi, as-sufla yang meminta atau peminta. Rawahu diriwayatkan Al-Bukhari wa Muslim, Al-Bukhari dan Muslim. Soal tantangan, jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Nomor 1, jelaskan isi hadis tentang keutamaan memberi yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nomor 2, apa yang ingin kamu lakukan setelah membaca hadis tentang keutamaan memberi? Nomor 3, apa yang dimaksud dengan ikhlas? Nomor 4, jelaskan dampak buruk dari selalu meminta-minta.
Nomor 5, jelaskan manfaat menjadi orang-orang yang gemar memberi. Remedial. Remedial ditujukan bagi peserta didik yang belum memenuhi ketuntasan tujuan pembelajaran. Aktivitas 1, tulislah masing-masing 2 contoh huruf yang dibaca tafhim dan tarkik. Jelaskan sebab betulnya Quran surat Ad-Duha. Aktivitas 3, tulislah pesan yang tersirat pada hadis tentang memberi yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share dan subscribe, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.